Republik Indonesia akan meninggalkan CPO minyak sawit murah dan akan berpesta untuk kemenangan. Salam planter Indonesia, bersama Yopi Perkebunan Mandor seputar info sawit terbaru yang ada di Indonesia. Didapat dari berbagai media sosial dan juga dari berita lainnya. Kali ini kita akan memasuki selamat tinggal era minyak sawit murah, izinkan RI berpesta. Di sini kita akan bahas tentang harga minyak sawit sang raja minyak nabati yang dulunya murah meriah kini merangkak naik. Produksi yang ditambah dorongan permintaan biodiesel dari Indonesia membuat pasokan semakin terbatas. Akibatnya harga minyak kelapa sawit menanjak naik. Dari dapur rumah tangga hingga kosmetik dan deterjen, lebih dari separuh ekspor minyak nabati di dunia datang dari sawit, menjadikan pilihan utama bagi negara berkembang seperti India. Namun era murah tampaknya sudah berlalu. Merujuk Renovatif, harga minyak kelapa sawit mentah CPO pada hari Senin tanggal 10 bulan 3 2005 pada pukul 15.04 ada di angka MYR 4.517 per ton harganya, melemah 2,34 tetapi masih menguat 15% sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan harga minyak biji matahari pada hari ini ada di angka yaitu di 1.365 US dollar per ton atau menguat 0,12%, sedangkan recipient oil di posisi 496,2 per tonnya. Ini bentuk grafiknya CPO MR-nya per tonnya dari tanggal Oktober 2024 sampai Maret 2025. Kita lihat naik di angka 4.400. Masuki pembahasan berikutnya. Sawit tak lagi didiskon. Melansir dari Resuter Dorap Misri, analisis industri sekaligus Direktur Gold Internasional, menegaskan bahwa diskon besar-besaran minyak sawit dibandingkan minyak nabati lain kini hanya tinggal kenangan. Dulu harga sawit bisa lebih dari 400 US dollar per ton dibandingkan minyak lainnya. Sekarang Indonesia lebih mengutamakan biodiesel, jadi sawit tak akan semurah itu lagi, katanya. Sejak awal tahun, Indonesia menaikkan campuran wajib sawit dalam biodiesel menjadi 40% dan tengah mengkaji kenaikan ke 50% pada tahun 2026 serta pencampuran 3% untuk bahan bakar jet pada tahun depannya. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil tetapi juga memangkas ekspor sawit. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau dikenal dengan GAPKI, Edi Mertono, memperkirakan ekspor sawit Indonesia akan merosot ke 20 juta ton pada tahun 2030, turun sepertiga dari 29,5 juta ton pada tahun 2024. Hasilnya, harga minyak sawit kini melampaui minyak kedelai, membuat pembeli global menahan diri. Di India, minyak sawit mentah CPO telah diperdagangkan dengan harga yang cukup tinggi dari minyak kedelai selama 6 bulan terakhir. Bahkan sempat selisih lebih dari 100 per ton, padahal pada akhir 2022 minyak masih lebih murah 400 US dollar dibandingkan minyak kedelai. Pekan lalu harga CPO di India menyentuh sampai harganya 1.185 US dollar per ton, jauh lebih mahal dari 500 pada tahun 2009. Kenaikan harga ini minyak nabati bisa menghambat upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi baik dari negara pengimpor sawit maupun yang bergantung kepada minyak kedelai. Sejak tahun 1980 hingga 2020, produksi sawit dunia nyaris berlipat ganda setiap dekade meski harus menghadapi kritik atas deportasi. Kali itu pertumbuhan tahunan lebih dari 7% cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan, namun kini stagnasi terjadi. Kita lihat ini grafik stagnasinya.
produksi, ekspor, dan konsumsi biodiesel minyak kelapa sawit. Kemudian dilakukan peningkatan, ini peningkatannya sangat bagus dan sangat baik juga. Malaysia sudah lebih dari 1 dekade tak bisa meningkatkan produksi akibat lahannya yang terbatas dan lambatnya peremajaan kebun. Sementara itu di Indonesia upaya penanaman ulang oleh petani kecil yang menyumbang 40% pasukan sawit negara masih lambat. Akibatnya laju pertumbuhan produksi global hanya sekitar 1% per tahun dalam 4 tahun terakhir. Analisis Thomas Maker dari Oil World memproyeksikan tumbuhan produksi sawit hanya akan mencapai 1,3 juta ton per tahun di dekade ini, jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata 2,9 juta ton per tahun di dekade sebelumnya. Mistry dan Maker pun menyarankan agar Indonesia mencabut moratorium izin lahan sawit baru yang diberlakukan sejak tahun 2018. Jika moratorium terus berlaku, harga sawit akan semakin mahal dan menyebabkan krisis berkala bagi 3,3 sampai 4 miliar konsumen di negara berkembang, ujar Mistry. Dampak ke minyak nabati lainnya, kenaikan harga sawit mulai mengubah pola konsumsi di pasar utama. CEO SD Putri Internasional Zahriman Alwani Muhammad Nordin mengatakan bahwa pembeli industri kini mulai mencari alternatif minyak lain. Menurut Gapki, dengan memperhitungkan tren produksi dan konsumsi domestik, khususnya di kebijakan penggunaan biodiesel, serta dinamika harga, pasokan, dan permintaan minyak nabati global, produksi minyak sawit di Indonesia diperkirakan mencapai 53,6 juta ton. Konsumsi dalam negeri diproyeksikan mencapai 26,1 juta ton, termasuk 13,6 juta ton untuk biodiesel B40 dengan asumsi tersebut. Ekspor diperkirakan menurun menjadi 27,5 juta ton, lebih rendah dibandingkan ekspor 2024 yang mencapai 29,5 juta ton. Apakah harga minyak sawit akan terus melambung atau stabil dalam beberapa tahun ke depan? Semua akan tergantung pada bagaimana Indonesia dan negara importir navigasi kebijakan mereka ke depan. Dengan memproduksi dan yang tertahan kebijakan biodiesel yang semakin tegas dan permintaan terus tumbuh, minyak sawit ini memasuki babak baru. Murahnya sudah berlalu dan kesinambungan pasokan bisa menjadi cerita baru. Jadi sobat, itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa Indonesia akan mengekspor harga CPO minyak sangat tinggi dan juga keuntungan bagi petani kelapa sawit. Tapi luar negeri akan hara-hara cemas. Kita tidak peduli dengan itu. Yang penting petani kelapa sawit di Indonesia bisa sejahtera dan baik kebijakan pemerintah. Sama Yopi Perkebunan Mandor, sampai jumpa.